Good morning everyone. Terus diam. Silent mode. Kembali lagi bersama saya Firna dalam podcast Suara dari Timur. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang Song Seng Nim. Selamat sore Song Seng Nim. Oh, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke. Jadi tamu kita adalah Kakak Vida, senior saya di PSPS, dan sekarang Kakak Vida sedang melaksanakan magang di salah satu sekolah dasar di sekitaran Gyeongsan ini. Kita pengen dengar cerita menarik dan juga mungkin hal-hal yang akan menginspirasi teman-teman semua lewat ceritanya Kakak Vida. Oke Kakak Vida, saya pengen dengar cerita dari Kakak Vida. Pengalaman Kakak Vida ketika menjadi seorang guru di SD di sekitaran Gyeongsan ini. Gimana caranya dan kira-kira seperti apa pengalamannya? Boleh di-sharing ke kita. Oh, oke. Jadi program ini tuh kerjasama antara kampus dengan City Hall. Nah kebetulan tahun ini aku ditempatin di SD negeri. Di mana SD negeri ini kekurangan guru bahasa Inggris. Jadi sebagai Waegugin atau foreigner, aku diminta untuk jadi asisten guru bahasa Inggris di sana. Nah, terus pengalamannya pasti beda banget ya. Jadi kayak karena mereka juga baru pertama kali kedatangan guru foreigner, jadi itu mungkin agak adaptasinya agak pusing ya. Kayak gimana bagi jam mengajarnya, terus kelas berapa aja yang perlu diajar, terus dari pakai materi apa aja kayak gitu-gitu. Tapi ya lama-lama jadi adjust sendiri sih dari situ sih awalnya. Terus juga pasti ada culture shock juga kan. Meskipun ya zaman S1 dulu mungkin ada pengalaman kayak ngajar-ngajar di sekitaran kampus atau gimana, tapi kan di sini kan karena di negeri orang gitu ya. Berbeda ya. Selain dari segi bahasa tuh dari culture-nya juga beda, dari kebiasaan di kelas juga beda. Yang tadinya mungkin di Indonesia kita ada berdoa dulu atau atau kayak baris berbaris dulu atau ada upacara, kan di sini nggak ada. Nah terus yang kayak gitu-gitu sih. Jadi aku banyak observasi dulu tuh minggu-minggu pertama ngajar, gimana guru-guru di sana ngatur kelasnya, terus bikin anak-anak fokus tuh gimana, terus cara bagi waktunya dari 1 jam pelajaran kan 40 menit ya, itu cara bagi waktunya gimana biar materinya tersampaikan semua gitu. Wah keren ini keren banget ini sharingnya Kakak Vida. Oke Kakak Vida, coba mention soal cara mereka mengatur waktu gitu. Nah, sepengalamannya Kakak Vida, kira-kira dalam mengatur waktu itu Kakak Vida sendiri seperti apa caranya gitu sampai ya materinya bisa tersampaikan gitu. Dan juga pertanyaan berikutnya adalah gimana Kak Vida menyiapkan materi itu? Itu apakah dari sekolah sudah memberikan atau Kak Vida sendiri menyiapkan sendiri? Seperti apa? Jadi aku ngajar dapat tugas untuk ngajar kelas 4 dan kelas 6. Kalau kelas 6 itu udah ada guru bahasa Inggris khusus. Jadi beliau ditempatkan di satu ruangan English room, terus nanti anaknya datang ke situ bergantian. Jadi mereka moving class. Jadi aku cuma ngikutin arahan si ibu tersebut, nanti Vida teacher ini ya ngajar bagian ini, atau besok main game ya kamu tolong cari speaking game misalnya kayak gitu. Jadi aku tinggal ikutin arahannya. Tapi untuk kelas 4 ini benar-benar full aku yang pegang. Jadi 40 menit itu enggak tim teaching. Jadi untuk kelas 4 full aku yang megang. Jadi aku yang ngatur gimana caranya dari kan dikasih buku kayak buku paket gitu ya. Okay. Nah, di situ gimana caranya bagi-bagi babnya. Terus
kan kecepatan tiap kelas berbeda-beda ya. Dan aku nggak boleh kayak misalnya kelas ini, misalnya kelas 41 udah jauh banget, tapi kelas 42 ketinggalan kayak gitu. Maksudnya kan jadi nggak enak sama wali kelasnya kan. Masa kelas sebelah lebih cepat kayak gitu. Jadi aku gimana caranya mempelajari karakter tiap kelas itu biar semuanya jalan barengan dan anaknya tuh antusias juga gitu menjalaninya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Terus ya gimana caranya guru sama murid sama-sama happy. Oh, keren ternyata memang butuh sedikit effort ya. Ya betul. Oke, berikutnya Kak Vida, kita pengen tahu nih kira-kira dari pengalamannya Kak Vida gitu ya. Apa yang ada gitu, fasilitas apa yang ada di sekolah tempat Kak Vida mengajar, dan itu Kak Vida pengen atau harapkan itu ada di sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Fasilitas ya, yang paling aku iri sih ya. Jadi tuh ini padahal SD negeri, tapi fasilitasnya tuh kayak SD internasional, kayak sekolah internasional di Indonesia gitu. Mereka punya ruang gym sendiri, ada ruang judo sendiri, ada ruang musik sendiri, terus ada ruang sains sendiri. Jadi jadi ada namanya after school activity-nya tuh, mereka kan punya ekskulnya tuh banyak gitu. Jadi semua bakatnya tuh tersalurkan. Misal anaknya seneng robotik gitu, ada kelas bikin robot kayak gitu, robot sederhana. Terus ada anaknya yang seneng baseball, ada kelas baseball, mereka bisa main baseball abis bubar sekolah gitu. Atau ada yang seneng handball, basketball kayak gitu-gitu, semuanya ada yang ininya gitu, ada gurunya, ada pelatihnya, lengkap pokoknya. Jadi terserah anaknya mau ngapain habis sekolah itu. Itu sih yang paling dipengenin, gimana caranya. Dan itu semua rata se-Korea gitu. Jadi semua SD negeri, semua anak bisa dapat servis kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi semua anak tuh benar-benar bisa sekolah, gimana ya, nggak harus cari misalnya klub yang jauh, misalnya anaknya suka bola terus harus cari klub bola, ya nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Itu difasilitasin sama sekolah, jadi tinggal daftar aja. Terus juga masalah ini makan siang, jadi tuh kita kan ada kafetaria di mana semua menu tuh sama, dari penjaga sekolah, kepala sekolah, guru, murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Tiap hari menunya akan mereka sama tapi di rolling gitu kan. Tiap bulan ada jadwalnya. Misalnya hari ini japchae, besok bulgogi, kayak gitu-gitulah. Dan itu gizi seimbang. Jadi protein ada, karbohidrat ada, terus pokoknya ada ininya, manajer kantinnya kayaknya beliau paham gizi juga. Jadi untuk pendidikan gizi. Coba bayangin kalau satu negara tuh rata gitu gizi anak-anaknya. Jadi tuh itu kan ngaruh juga ya, apa yang anak-anak konsumsi itu ngaruh gimana tumbuh kembangnya gitu. Jadi mereka selama 6 tahun gizinya tuh diperhatiin. Nggak ada anak yang stunting atau yang kayak perkembangannya terlambat. Soalnya dari segi gizi pun disupport gitu dari sekolah. Jadi gimana caranya mereka tuh fokus belajar, gizinya juga diperhatikan. Terus pokoknya kan kita nggak tahu ya di keluarganya tuh apakah orang tuanya sibuk atau nggak sempat bikin bekal, atau misalnya orang tuanya bepergian terus jadi sampai nggak sempat bikin makanan yang merhatiin gizi anaknya. Dan itu diperhatiin sama sekolah gitu. Nah, saya ini sebenarnya tertarik soal makanan gitu. Menurut Kak Vida, kebijakan untuk mewajibkan standar makanan itu ada di setiap sekolah dengan takaran yang sama, itu perlu nggak? Atau menurut Kak Vida itu ketika itu diterapkan di Indonesia, apakah itu punya impact yang besar nggak menurut Kak Vida ya?
Kalau soal makanan ya, soal gizi. Kebetulan untuk S1 aku sempat dapat satu mata kuliah gizi masyarakat ya. Nah, jadi di situ tuh dosenku bilang kalau selain gizi seimbang, cara kita makan juga mempengaruhi gimana anak itu berkembang sampai jadi kan anak nanti remaja, dewasa gitu ya. Jadi tuh pola makan dari kecil tuh ngaruh banget bagaimana cara dia akan jadi orang dewasa seperti apa. Terutama dari asupan gizi dia. Jadi tuh ya kalau dari kecil gizinya udah bagus gitu, dia akan tumbuh optimal. Gimana dia akan di sekolahnya juga nyerap ilmunya bagus, terus aktif, terus nanti saat dia jadi orang dewasa juga dia bekerja tuh fokus gitu. Gimana caranya nggak sakit-sakitan atau gimana, kayak seperti itulah. Jadi tuh tapi balik lagi ya, gimana caranya itu kan kalau yang di tempatku ngajar itu udah standar nasional ya. Udah ada ininya lah, kebijakannya di mana satu sekolah punya manajer kantin yang beliau lapor ke pusat segala macam. Terus dapurnya juga standar kayak apa sih, bersih banget, kayak standar restoran, di mana alat-alatnya steril, terus terus juga ajuma-ajuma yang staff di dapur itu juga udah terlatih gitu, gimana caranya bikin makanan dalam jumlah banyak dengan standar higienis yang kayak gitu. Terus juga tapi anak mau makan kayak gitu. Nah mungkin berangkat dari situ fasilitasnya dulu aja gitu. Jadi ya kita tahu sendiri SD negeri kan dari segi bangunan aja beda-beda. Dari kita lihat di Sumatera beda sama di Jawa, beda sama di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dari situ aja standarnya beda-beda. Nah itu juga harus disamain, soalnya dari segi bentuk bangunan aja di Korea tuh sama semua SD negerinya. Jadi dari berapa tingkat, terus ada lapangan apa aja, itu tuh ada standar yang harus dipenuhi. Mereka harus punya dapur umum yang besar. Terus nah dari situ pun kita harus lihat dulu sekolahnya tuh udah mampu memenuhi itu apa belum. Dari situ pun ya percuma kalau tiap SD negeri punya ahli gizi tapi nggak ada dapur gitu. Jadi itu berangkat dari situ dulu aja. Jadi ya itu kayaknya masih jauh deh kalau menurutku. Coba lihat dari segi fasilitas kelas sama toilet aja lah yang basic banget. Itu kan SD negeri ada yang bagus banget. Kalau pengelolaan keuangannya bagus, terus ya tau lah di kota sama di desa aja beda kan. Ya di desa aja banyak toilet yang masih jelek, yang anak-anaknya masih belum tahu cara kayak higienitas yang kayak gitu. Ya dari situ pun bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya bicara soal gizi lunch atau makan siang itu kayaknya masih jauh deh, karena dari segi bangunan aja masih belum terpenuhi gitu. Wah, sebuah pemikiran yang menarik dari Kak Fida. Jadi ya ini mungkin jadi masukan juga buat pemerintah kita bahwa fasilitas itu paling penting. Di samping ikut terus dibenahi fasilitas, beberapa hal-hal yang mungkin ikut menunjang perkembangan pendidikan di Indonesia juga harus terus dibenahi ya. Oke, mungkin soal pengalaman Kak Fida ya, 2 poin tadi. Coba kita berpindah ke poin berikutnya nih Kak Fida. Kita pengen dengar juga cerita dari Kak Fida gitu. Dari pengalaman kurang lebih 6 bulan ya, 5-6 bulan jadi seorang guru di Korea gitu. Harapan Kak Fida sendiri gitu. Kan ada banyak sektor nih yang harus dibenahi lah di pendidikan kita. Kira-kira sektor mana yang mungkin pertama dicoba untuk dimaksimalkan, kemudian sektor sektor lain yang mungkin harus terus dibenahi. Jadi pendidikan Indonesia ke depannya mungkin lebih baik lagi daripada kondisi sekarang. Yang pertama banget sih harus ini ya mungkin teman-teman yang beneran guru, kan saya bukan guru nih, cuma magang aja. Teman-teman guru yang lain
selalu menyuarakan tentang kesejahteraan guru, gimana guru honorer cuma dibayar 200.000 per bulan, terus atau kayak gajinya dirapel. Ya dari situ dulu lah, ya gimana guru mau fokus ngajar kalau kebutuhan dia sendiri nggak terpenuhi, gimana dia mau fokus sama anak muridnya di sekolah kalau anaknya di rumah kelaparan gitu kan. Maksudku itu kayak Hal basic. sangat-sangat dasar gitu. Gimana orang mau fokus kerja kalau di rumahnya tuh berantakan kayak ya dari situ aja lah dulu. Terus pokoknya gimana caranya, ya Indonesia kan luas banget ya kalau dibandingin Korea, luas banget lah. Betul. Gimana caranya standar ini aja deh, berangkat dari bangunan aja minimal banget. Bangunannya gimana caranya dari Aceh sampai Papua tuh Standarnya sama. standarnya sama dari segi bahan bangunannya, terus fasilitas, misal pembagian ini ada lapangan, ada toilet yang kayak gimana. Jadi kayak ya yang basic-basic aja, gimana caranya kegiatan belajar mengajar tuh di seluruh Indonesia semua anak bisa ngerasain fasilitas yang sama. Dari situ dulu sih, pokoknya aku lebih menekankan guru sama fasilitas dulu. Baru dari situ mau dikembangin kayak kebijakan makan siang di sekolah atau kayak gimana itu mungkin ya step berikutnya. Pokoknya intinya ya kita lihat SD negeri aja ada yang muridnya cuma sedikit, terus kayak mungkin kalau yang di desa banget tuh gedungnya udah keropos-keropos, udah bocor-bocor, yang kayak gitu-gitu aja dulu dibenahin. Gimana caranya se-Indonesia tuh rata semua, bangunannya bagus, terus guru-gurunya happy, itu dulu sih menurut saya. Wah, ini 2 poin penting dari Kak Vida adalah soal penghasilan dan fasilitas. Setelah itu mungkin bisa berpindah ke tahap selanjutnya soal gizi dan sebagainya. Tapi ya ini mungkin sebuah masukan bagi pemerintah Indonesia ya. Jadi karena setahu saya ya di Korea itu guru termasuk pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang cukup tinggi. Jadi ya ini bisa jadi bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia ke depannya. Oke, Kak Vida, Vida Songsenim, boleh ceritakan ke kita kejadian yang paling lucu selama menjadi guru di Korea gitu? Paling lucu apa ya? Paling lucu sih banyak sih ya. Mulai dari perbedaan bahasa, terus ada Kayak gimana tuh maksudnya kalau pas perbedaan ada ngomongnya itu kayak nggak tahu atau gimana tuh, coba? Kayak misalnya aku udah antusias bilang, bahkan ada kelas yang good morning aja nggak tahu. Terus kan aku udah seneng ya datang di kelas, good morning everyone, terus diam, silent mode. Terus aku udah kayak, aduh, mulai dari mana nih? Itu lucu banget sih. Mulai dari mana nih gitu. Lucu banget sih. Terus aku diam dulu berapa detik, terus aduh. Harus annyeonghaseyo. Iya, terus jadi misal atau hal lain. Misal aku bilang listen and repeat. Terus mereka diam. Terus aku bilang taraseo, baru rame gitu. Aduh, ya aku jadi harus tahu kayak speaking buat di ya? kelas gitu, kayak ilgeseo, seseo, taraseo, baru mereka tune in gitu. Kalau misalnya aku bilang let's read 1, 2, 3 kayak gitu, diam aja. Aku udah mulai, mereka masih haheho gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, itu kocak. Memang sama juga kayak kami ketika kelas Korea juga hampir sama kayak gitu. Gurunya udah ini ya. udah antusias kan. Tapi kita lah apaan ini gitu. Kapan dia pakai bahasa Inggris gitu baru orang oh ya dan itu cukup lucu juga ya memang, tapi keren sih. Ya begitu. Terakhir yang kita pengen dengar dari Vida Songsenim, satu pesan buat pendidik atau guru-guru di Indonesia. Buat pendidik di Indonesia ya. Aduh, sebenarnya saya bukan tempat saya ngomong kayak gini ya, karena saya bukan guru beneran gitu. Ya aku cuma bilang apapun
yang apapun kondisi hidup teman-teman pendidik semuanya, ya pokoknya situasi kondisi apapun yang sekarang dialami gitu, ya terima kasih udah mau tetap semangat berangkat ke sekolah, ngajar, ketemu anak-anak, terus mengajar dengan senang, dengan bahagia. Gimana caranya anak-anak itu bisa pergi ke sekolah dengan senang juga, dengan bahagia juga, dan pulang juga senang. Nah, untuk berangkat ke sekolahnya aja, niatnya aja semoga jadi berkah buat teman-teman semua. Terus jangan patah hati meskipun pemerintah belum terlalu peduli. Jadi gimana caranya, ya tetap semangat. Fighting. Oh, fighting. Oke, terima kasih Vida Songsenim untuk sharingnya hari ini. Terima kasih juga ya. Ini adalah bintang tamu pertama di podcast Suara dari Timur. Tapi bintang tamunya nggak dari Timur, nggak apa-apa sih. Pentingnya adalah apa yang di-sharing dan kisah-kisah inspirasi yang sudah disampaikan oleh Vida Songsenim pada kesempatan kali ini. Terakhir, quotes dari saya, raihlah mimpi itu supaya kamu menjadi orang yang tidak dianggap remeh. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.